Apabila Kasudin sudah tidak sanggup lagi, maka kami nyatakan silahkan mundur dari posisinya sebagai Kasudin Jakarta Utara. Hari ini, Forum Masyarakat Rusunawa Marunda melakukan audiensi dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta serta Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan jajaran lainnya. Nah, agenda hari ini ada dua dan kami yang mengajukan permohonannya. Pertama, terkait tindak lanjut pencemaran baru yang terjadi di Rusunawa Marunda, dan yang kedua evaluasi pengosongan batubara di stockpile PT KCN. Pasca penutupan PT KCN per September bahwa ada pencemaran kembali di Rusunawa Marunda. Kami merasakan bahwa lemahnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Sudin LH dan Dinas Lingkungan Hidup. Harapan kami bahwa seharusnya DLH mempunyai skenario untuk menanggulangi pencemaran debu batubara yang ada di Rusunawa Marunda dan sekitarnya. Hasil dari audiensi hari ini dilakukan karena pencemaran terjadi lagi sejak tanggal 3 September 2022. Bayangkan sekarang sudah tanggal 16 Desember 2022, sudah berlangsung 3 bulan tapi belum ada upaya yang signifikan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, agenda yang pertama, pihak Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa kesimpulan atas Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU pada KCN dalam kategori sedang, dan ketika pengukuran yang dilakukan di Rusunawa Marunda dalam kategori sedang dan baik. Namun, itu hanya dilakukan pemantauannya pada 3-14 November di KCN dan 3-12 Desember di Rusunawa Marunda. Dinas Lingkungan Hidup pun mengakui bahwa alat pemantauan mereka masih sangat terbatas, hanya ada 3 untuk seluruh Jakarta. Dan alat yang diletakkan di Rusunawa Marunda itu adalah mobile station yang mana itu berpindah-pindah, sehingga kami berpandangan bahwa yang pertama, hasil pemantauan tersebut menjadi tidak utuh dan tidak menyeluruh karena mengakibatkan data yang disajikan pun tidak menjawab kebutuhan atas permasalahan pencemaran yang terjadi lagi. Yang kedua, fungsi pengawasan yang tidak berjalan secara optimal. Yang ketiga, hingga hari ini Dinas LH dan Sudin LH tidak belajar dari pengalaman KCN, di mana harus ada aduan dulu dari warga, harus warga yang terus melaporkan dan mendokumentasikan, tapi tidak pernah ada laporan atau hasil pemantauan yang diberikan kepada warga. Padahal setiap audiensi yang kami lakukan, kami selalu memintakan bagaimana pemantauan atau evaluasi pengawasan terhadap pencemaran yang terjadi di Marunda. Nah, yang keempat, catatan bagi pemerintah pusat maupun provinsi atas masih buruknya kualitas pemantauan baku mutu udara ambien di Jakarta. Nah, lebih lanjutnya, Kepala Dinas LH tadi menyampaikan akan berkoordinasi dengan Pemkot Bekasi terkait pencemaran yang terjadi. Sehingga dari hasil audiensi hari ini, di agenda yang pertama ada komitmen dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta yang akan memberikan beberapa dokumen kepada kami tertanggal 22 Desember 2022 mendatang. Yang pertama adalah laporan hasil pengukuran kualitas udara di wilayah Marunda. Yang kedua, hasil verifikasi lapangan terkait pencemaran yang terjadi lagi di Marunda, yang mana itu secara spesifik di cerobong-cerobong di wilayah Marunda. Yang ketiga, akan ada hasil evaluasi sanksi administratif kepada PT PBI dan juga PT HSD tertanggal 5 April lalu yang belum diberikan kepada kami sampai hari ini. Dan kemudian untuk hasil dari agenda audiensi yang kedua terkait bagaimana sih evaluasi pengosongan batubara di stockpile PT KCN, disampaikan bahwa sisa kargo batubara adalah 51.105,40 ton tertanggal 14 Desember 2022, dan untuk pasir sudah kosong. Harapannya adalah tetap dilakukan pengawasan, tetap dilakukan report secara berkala kepada warga, dan dipastikan komitmennya akan berakhir sesuai dengan SOP yang diberikan, yaitu tanggal 31 Januari 2022. Jangan sampai pencemaran ini terus ada lagi, semoga kedepannya lebih baik lagi. Dan kepada Sudin LH secepatnya untuk ambil tindakan, karena banyak sekali ya aduan-aduan masyarakat kepada Forum Masyarakat Marunda yang memang setiap harinya terkait pencemaran. Kami melihat bahwa pihak pemerintah itu tidak memberikan informasi yang secara terbuka dan transparan, baik dari segi laporan, dari segi pengawasan, bahkan yang kami butuhkan adalah prosesnya. Proses dari awal, tidak ada evaluasi berkala yang diberikan, proses sampai hasil. Sehingga sekarang yang terjadi adalah benturan data. Warga selalu mendokumentasikan secara berkala pencemaran yang terjadi setiap harinya. Ada debu-debu hitam yang masih menempel di rumah-rumah warga. Sedangkan kalau dari hasil yang diberikan oleh
Dinas LH Provinsi DKI Jakarta itu sudah sesuai dengan baku mutu. Ini kan menjadi aneh, ada perbedaan data fakta yang dialami oleh warga dengan baku mutu. Sehingga ini makanya perlu adanya data yang jelas, ada analisis yang betul-betul dilakukan oleh pemerintah sehingga tidak ada lagi perbedaan data dan evaluasinya terus berjalan dengan baik. Harapan kami kedepannya pencemaran tidak ada lagi karena dari dampak kesehatannya seperti ISPA, gatal-gatal, ekonomi serta pendidikan juga sangat terganggu. Ya kami berharap semoga masalah ini cepat selesai dan Kasudin LH Provinsi Jakarta Utara semoga saja menepati janjinya.